Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hamid Baihaqi, Angga Rizky Dwi Saputra, dan saya sendiri Lutfi Lamakus Pratama akan menjelaskan salah satu materi dari metode numerik, yaitu metode bias. Yang pertama mungkin ada sedikit pengertian dari metode bias, yaitu pada umumnya metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan sudah berbentuk demikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai, atau lebih singkatnya, daerah integrasi dibagi atas jumlah bias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh bias. Nah, yang selanjutnya ada sedikit gambaran dari metode bias. Lebar tiap bias adalah H sama dengan B min A per N. Titik absis bias dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH. R sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan nilai fungsi pada titik absis bias adalah FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi AB dihampiri sebagai luas N buah bias. Metode integrasi numerik yang berbasis bias ini disebut metode bias. Ada juga buku yang menyebutnya metode kuadratur karena bias berbentuk segi empat. Nah, selanjutnya ada beberapa kaidah dari metode bias, yaitu kaidah segi empat atau rectangle rule, kaidah trapesium atau trapezoidal rule, dan yang ketiga ada kaidah titik tengah atau midpoint rule. Dua kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Oke, yang pertama ada kaidah segi empat. Nah, berikut ada kaidah gambaran segi empat. Yang selanjutnya ada bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan bentuk 2 untuk menghasilkan integral x0 sampai x1 fx kali dx sama dengan h per 2 fx0 plus fx1. Persamaan ini yang tadi dinamakan kaidah segi empat. Kaidah segi empat untuk satu bias dapat kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral A sampai B fx kali dx. Dan yang kedua ada kaidah trapesium. Kaidah trapesium di sini digambarkan dengan gambar berikutnya ini. Dan terdapat sebuah bias yang berbentuk trapesium dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan x1. Dari gambar tersebut kita dapat mencari luas trapesium dengan menggunakan persamaan integral x0 sampai x1 fx kali dx sama dengan h per 2 kali fx x0 plus fx0. Dan persamaan ini dikenal dengan kaidah trapesium. Dan kaidah trapesium ini sama dengan kaidah segi empat. Kemudian, bila selang A, B dibagi atas N buah bias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Dengan persamaan berikut ini yang menghasilkan H per 2 dikali F0 plus 2 kali sigma N-1 untuk N I sama dengan 1 dikali Fi di plus Fn dengan Fr sama dengan Fxr dan R adalah 0, 1, 2 sampai dengan N. Selanjutnya ada galat kaidah trapesium yang digambarkan dengan gambar berikut ini. Untuk galat untuk satu buah bias adalah E sama dengan integral 0 sampai H fx dx min h per 2 f0 plus f1. Kemudian kita dapat menguraikan fx ke dalam deret Taylor di dalam x0 sama dengan 0, menghasilkan fx sama dengan f0 plus xf0 aksen
plus 1/setengah X kuadrat F0 double aksen plus 1/6 X pangkat 3 F0 double aksen sama dengan N. Dan selanjutnya kita dapat menguraikan F1 sama dengan Fx1 dan Fh ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0 yang menghasilkan F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh sama dengan F0 plus Hf0 aksen plus setengah H kuadrat F0 aksen sama dengan N. Dan dari persamaan tersebut kita mendapat persamaan seperti ini yang nanti hasil akhirnya menjadi integral 0 sampai H Fx dx sama dengan H/2 F0 plus F1 plus O H pangkat 3. Persamaan tersebut menyatakan bahwa galat kaidah trapesium sebanding H pangkat 3. Pertanyaan ini dibuat dengan andaian bahwa Fx menerus dalam selang 0, H dan jika tidak maka galat tidak sebanding dengan H pangkat 3. Tadi merupakan galat untuk satu buah bias, kemudian ada juga galat untuk n buah bias. Maka untuk galat keseluruhan total atau total dapat dicari dengan persamaan berikut ini, yaitu E total sama dengan min H pangkat 3/12 F0 double aksen plus F1 double aksen plus F2 double aksen sampai dengan Fn n-1. Dan dari persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk menjumlahan menjadi E total sama dengan H pangkat 3/12 sigma n-1 I sama dengan 1 F1 double aksen dan min n H pangkat 3/12 F double aksen T untuk A lebih kecil daripada T dan lebih kecil daripada B. Mengingat H sama dengan B min A per N, maka persamaan tersebut menjadi sedemikian rupa yang menghasilkan integral A sampai B Fx dx H/2 F0 plus 2 integral n-1 I sama dengan 1 Fi plus Fn ditambah 0 H pangkat 2. Jadi galat total integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar bias atau H. Dan semakin kecil ukuran H, semakin kecil pula galatnya, namun semakin banyak jumlah komputasinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah. Teman-teman bisa memperhatikan dulu gambar di samping. Ada X0, X0 plus H/2, ada X1, ada Y sama dengan Fx. Pandang sebuah bias berbentuk 4 persegi panjang seperti gambar di samping. Dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 ditambah H/2. Luas satu bias adalah integral X0 sampai X1 dari Fx dx sama dengan H Fx0 ditambah H/2 sama dengan H Fx1/2. Berikut adalah penerapan grafik metode bias dengan kaidah titik tengah. Selanjutnya adalah kaidah titik tengah gabungan. Kaidah titik tengah gabungan dapat didefinisikan sebagai integral A sampai B Fx dx sama dengan integral dari X0 sampai X1 Fx dx ditambah integral dari X1 Fx dx ditambah seterusnya sampai integral dari Xn-1 sampai Xn Fx dx sama dengan Hf X setengah ditambah Hf X3/2 ditambah Hf X5/2 dan seterusnya sampai Hf Xn-1/2 sama dengan Hf1/2 F ditambah F3/2 ditambah seterusnya sampai Fn-1/2 sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai N-1 F I ditambah 1/2 yang dalam hal ini
XR tambah 1/2 sama dengan A tambah R tambah 1/2 dikali H. Dan FR ditambah 1/2 sama dengan FXR ditambah 1/2. Untuk R-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Selanjutnya yaitu galat kaidah titik tengah. Galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium. Galat untuk satu buah bias adalah sama dengan integral dari 0 sampai H fx dx dikurangi Hf setengah. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, dapat dibuktikan bahwa sama dengan H pangkat 3/24 turunan kedua dari Ft untuk 0 kurang dari T kurang dari H. Galat untuk seluruh bias adalah etot sama dengan N dikali H pangkat 3/24 dikali turunan kedua dari Ft untuk A kurang dari T kurang dari B sama dengan H pangkat 2/24 dikali B dikurangi A turunan kedua dari Ft sama dengan O H pangkat 2. Selanjutnya contoh soal. Hitunglah integral di bawah ini menggunakan aturan titik tengah dengan satu segmen dan dua segmen. Integral 0 sampai 1 dari 4x dikurangi x pangkat 2 dx. Kemudian hitunglah kesalahan perhitungan dari masing-masing pendekatan. Penyelesaian. Hasil eksak untuk bentuk integral tersebut adalah 1,6667. Yang pertama untuk pendekatan integrasi satu segmen. Lebar segmen H sama dengan B dikurangi A dibagi N sama dengan 1 dikurangi 0 dibagi 1 sama dengan 1. Maka integral fx dx sama dengan Hf A ditambah 0,5H. Kemudian kita akan mengevaluasi fungsi untuk setiap simpul. Dalam kasus ini hanya ada satu simpul. F0 didefinisikan sebagai F0,5 sama dengan 4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 pangkat 2 sama dengan 1,75. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai 1 4x dikurangi x pangkat 2 dx sama dengan 1 dikali 4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 pangkat 2 sama dengan 1,75. Kesalahan yang diberikan oleh integrasi ini adalah mutlak dari 1,6667 dikurangi 1,75 dibagi 1,6667 dikali 100% sama dengan 4,9979%. Selanjutnya pendekatan integrasi dua segmen. Lebar segmen H sama dengan 1 dikurangi 0/2 sama dengan 0,5. Maka integral fx dx sama dengan Hf dikali A ditambah 0,5H ditambah F A ditambah 1,5H dikalikan U. Kemudian dievaluasi fungsi untuk tiap simpul. Dalam kasus ini hanya ada dua simpul. F0 didefinisikan sebagai F 0,25 sama dengan 4 dikalikan 0,25 dikurangi 0,25 pangkat 2 sama dengan 0,9375. Selanjutnya F1 didefinisikan sebagai F 0,75 sama dengan 4 dikali 0,75 dikurangi 0,75 pangkat 2 sama dengan 2,4375. Sehingga diperoleh integral 0 sampai 1 dari 4x dikurangi x pangkat 2 dx sama dengan H F0 ditambah F1 sama dengan 0,5 dikali 0,9375 ditambah 2,4375 sama dengan 1,6875. Kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah
mutlak dari 1,6667 dikurangi 1,6875 dibagi 1,6667 dikalikan 100% sama dengan 1,248%. Berikut adalah latihan soal dari kelompok kami. Hitunglah hasil dari integral 0 sampai 2 dari 2 ditambah cos 2 akar x dx menggunakan aturan titik tengah dengan 4 partisi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.